Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang PTK, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansa MPD. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Desain penelitian kelas yaitu PTK menurut Jean McNiff yaitu Vyasuroso tahun 2029, penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian efektif yang dilakukan oleh guru sendiri. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya sebagai alat pengembang kurikulum sekolah dan keahlian mengajar. Pemilihan desain atau model yang akan digunakan bergantung kepada permasalahan yang dihadapi praktisi di lapangan serta pemahaman dan kemampuannya terhadap suatu model PTK. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan diikuti guru kaitannya dengan penerapan suatu desain model PTK adalah yang pertama ide awal, lalu prasurvei yaitu temuan awal, diagnosa, perencanaan, implementasi tindakan, observasi, refleksi, laporan, dan kepada siapa hasil PTK dilaporkan. Ada beberapa model desain penelitian tindakan kelas yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan, diantaranya satu, menurut model Kurt Lewin, merupakan perintis adanya penelitian tindakan untuk meningkatkan kinerja para pekerja pabrik. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan. Yang pertama, perencanaan yaitu planning, 2 tindakan yaitu action, observasi yaitu observing, refleksi yaitu reflecting. Hubungan dari keempat komponen tersebut dimaknai menjadi satu siklus. Yang kedua, model Chemis dan MC Taggart. Model Chemis dan MC Taggart merupakan pengembangan dari model yang dikenalkan oleh Kurt Lewin. Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing dijadikan satu komponen tindakan. Alasan penggabungan itu adalah adanya satu kesatuan waktu, artinya ketika tindakan berlangsung maka observasi juga harus mulai dilakukan. Jadi model Chemis and MC Taggart mempunyai 3 komponen utama yaitu planning, action, observing, dan reflecting. Perbedaan lain dengan model yang pertama adalah tidak adanya pembatasan siklus tergantung beberapa keberhasilan atau peningkatan yang ingin diperoleh. Prosedur dalam penelitian tindakan kelas atau PTK alurnya terarah dan terencana. Untuk melaksanakan rencana penelitian yang terarah dan teratur dalam prosesnya yang panjang dan kompleks, maka peneliti membagi pelaksanaan penelitian ini dalam 3 siklus, yaitu tidak dibatasi dan dilakukan dengan pengamatan, refleksi, dan pelaporan. Siklus tersebut adalah pratindakan siklus 1, siklus 2, dan siklus ketiga. Peneliti kemudian mempertajam judul 1 atau objek penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, mereview kepustakaan, menetapkan konsep dan tujuan penelitian. Pada saat di lapangan, peneliti melakukan bimbingan, tanya jawab, pengamatan, pencatatan, dan mengumpulkan sumber data. Peneliti melakukan kunjungan beberapa kali untuk melakukan aksi dan pengumpulan data. Lalu yang ketiga, model John Elliott. Model ini juga menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam penelitian. Perbedaan model ini pada penggunaan istilah perencanaan umum yang meliputi semua hal dari bahan, alat, sarana, termasuk rencana skenario pembelajaran. Dalam komponen perencanaan umum ada tindakan 1, 2, dan 3 yang bertujuan untuk mengajarkan pokok bahasa yang berbeda sehingga perlu tindakan yang berbeda pula. Menyimpulkan hasil PTK. Yang pertama, pengertian. Menyimpulkan adalah mengikhtisarkan atau memberi pendapat berdasarkan apa-apa yang diuraikan sebelumnya. Kesimpulan juga bisa berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang dibuat berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan tidak muncul dengan tiba-tiba tetapi dibuat dengan berpegang teguh pada uraian sebelumnya. Tidak ada kesimpulan jika tidak ada uraian.
Uraian bisa disusun secara lisan seperti dalam pidato atau ceramah, dan mungkin pula secara tertulis seperti dalam artikel, laporan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian tindakan kelas adalah proses yang akan menghasilkan jawaban pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti sebagai tujuan perbaikan. Kesimpulan dapat dihasilkan setelah temuan dan interpretasi. Data disajikan dan dibahas berdasarkan temuan dan pembahasan tersebutlah dibuat kesimpulan. Ciri-ciri sebuah kesimpulan. Itu yang pertama, singkat, jelas, dan padat. Lalu kedua, kesimpulan harus sesuai dengan uraian. Yang ketiga, kesimpulan harus dibuat sesuai dengan tujuan perbaikan atau pertanyaan penelitian. Lalu yang ketiga, langkah-langkah pembuatan kesimpulan. Tujuan perbaikan atau pertanyaan penelitian satu persatu sehingga peneliti paham benar apa ciri dalam penelitiannya. Cari temuan atau deskripsi temuan yang berdasarkan oleh hasil analisis data. Lalu penelitian atau tujuan perbaikan dengan deskripsi temuan. Cermati uraian pada deskripsi temuan, pertanyaan atau penelitian tujuan perbaikan. Kemudian buat atau ikhtisar dari uraian tersebut dengan cara mengidentifikasi butir-butir penting dan mensistensikannya. Setelah semua pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan disimpulkan, temuannya susun kesimpulan tersebut sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian. Lalu yang terakhir, periksa kembali kesesuaian atau pertanyaan penelitian uraian kesimpulan sehingga bisa dinyatakan bahwa kesimpulan sudah dirumuskan dengan benar. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.